akan mengarungi studi di ITB. Untuk teman-teman yang masih akan mengarungi studi di ITB, tetap semangat. Nah, gitu ya. Karena studi di ITB itu journey-nya cukup panjang. Nah, itu ya, panjang dan unik. Oh ya, selamat malam juga buat Alia. Nah, gitu. Selamat malam buat Alia, Sapek yang baru join. Malam. Ya, malam. Ya, senang sekali bisa ketemu hari ini. Nah, di kesempatan yang ya cukup langka gitu ya. Jadi kita bisa ketemu hari ini untuk sharing, bisa sharing juga untuk belajar juga terkait dengan matematika. Nah, itu untuk matematika. Terus ya sedikit sharing aja ini. Jadi kalau untuk bicara masalah TPB nih, kawan-kawan sekalian, TPB itu kalau kata cutting itu adalah tahap yang paling bahagia. Nah, gitu. Apakah betul seperti itu, Kak? Kalau aku bilang sih, ya betul ya. Memang tahap yang paling bahagia karena tahap awal, tahap mengenali ITB secara keseluruhan, tahap untuk mencari relasi sebanyak mungkin, mendapatkan first impression dari satu individu dengan individu yang lain, dengan teman yang lain, dengan dosen, dan seterusnya. Gitu ya. Mengenali mungkin sistem pembelajaran yang baru, gaya belajar yang baru juga. Seperti itu. Oh ya, selamat malam juga buat Nala, Sapek, selamat malam buat Zidan, Stay. Ya, jadi buat yang baru masuk, perkenalan, aku Master Afrizal dari Master TPB. Ya, sebetulnya tadi sudah lumayan cerita-cerita. Jadi dulu kalau di ITB itu kita ini masih intermezzo santai dulu ya, sebelum kita masuk ke mata kuliah yang cukup rumit. Jadi kalau dulu di ITB itu aku keterima di FTI seperti itu tahun 2015. Nah, jadi di FTI tahun 2015. Terus kemudian jurusan meneruskannya di teknik industri seperti itu. Teknik industri. Terus ya selama TPB sih so far kalau dulu masih perkuliahan offline ya. Nah, teman-teman sekarang perkuliahannya cukup menantang karena offline, karena online, terus kemudian interaksi antar dosen sama mahasiswanya mungkin kurang. Nah, keterlibatan di kelasnya merasakan kuis mendadak atau apa-apa juga mungkin sedikit berbeda. Nah, gitu. Tapi it's okay. Kita doakan supaya segera membaik saja. Selamat malam juga buat Asfa Hanifah yang baru masuk gitu ya. Terus kalau untuk tipsnya Kak, tipsnya belajar di TPB seperti apa? Kalau dulu sewaktu masih offline, ada beberapa dosen yang sangat memperhatikan kehadiran, sangat memperhatikan kehadiran. Terus ada juga yang sangat memperhatikan yang bisa mengabaikan kehadiran. Jadi kayak itu lebih ke nilai ujian aja, bisa boleh hadir, boleh nggak hadir. Gitu. Ada juga dosen yang cukup strict, kayak misalkan, 10 menit, 15 menit itu juga ada. Ada juga dosen yang sangat picky dengan cara berpakaian. Nah, itu ada macam-macam lah dosen itu. Ada yang suka bola, ada yang cuek, ada yang PPT doang, ada yang menulis pakai tangan. Nah, gitu. Terus kemudian kita admit semua aja. Lalu ya, so far pembelajaran di matematika
itu di kelas asal kita mendengarkan, terus kita memperhatikan pembawaan dosen akan menjelaskan tuh bridgingnya awalnya gini. Karena kan dulu di waktu SMA nggak pernah dapat nih materi seaneh ini, misalkan mungkin teman-teman udah kenalin mengenai banyak operasi matematis baru atau fungsi-fungsi unik baru. Ya kalau sejauh ini paling ya belum ya. Oh ya, selamat malam juga buat teman-teman yang baru gabung. Ada di sini aku melihat ada Jeremy, ada Amelia, gitu, ada Monica juga selamat gabung, ada Selin, Silva, selamat bergabung. Terus ya seperti itu. Ada Jazuli juga selamat bergabung. Nah, kita hari ini lumayan banyak individu. Ya, tapi oke lah, kita akan rame-rame saling cross fakultas. Nah, terus untuk belajar hari ini gimana Kak teknisnya? Teman-teman bisa apa itu namanya on cam. Terus kalau misalkan teman-teman mau tanya, feel free untuk tanya. Kak, aku aku masih belum nangkep. Masih belum nangkep gini misalkan. Jadi kayak feel free aja untuk tanya, kita belajar santai, mata kuliahnya cukup berat. Selamat malam juga buat Karen Maria Lestari dari FMIPA. Terus ada Muhammad Zamroni juga, selamat malam. Nah, kita banyak individu ya hari ini dari berbagai multidisiplin. Wah, ramai sekali. It's okay, tidak apa-apa. Terus, oh ya, kita tadi lagi cerita-cerita. Buat yang baru masuk, aku mau kenalan dulu. Perkenalkan, aku hari ini yang akan berdiskusi bareng-bareng dengan kawan-kawan sekalian. Untuk matematika 1A, aku Afrizal dari Teknik Industri 2015 gitu ya. Tadi beberapa menit yang lalu kita ya ada ngobrol-ngobrol, ada cerita-cerita. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang ingin menyampaikan kesan mungkin bagaimana perkuliahan di ITB sejauh ini. Apakah ada yang sudah menemukan wow-nya atau ada yang sudah menemukan keunikannya? Terus ITB itu ini ya, selama kita disiplin, selama kita mengikuti, selama kemauan belajar kita ada, so far tuh pasti oke. Jadi kita bisa nge-push diri kita untuk mengikuti perkuliahan, oke. Dan semangat belajar itu ya semangat mengikuti proses pendidikan selama setingkat strata 1 ini dibutuhkan ya setidaknya 4 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun gitu ya. Dan ya itu penting sih. Terus alhamdulillah juga untuk selama masa TPB aku bisa menemukan cara belajar juga yang cukup worth it gitu ya. Sehingga alhamdulillah bisa dapat IP4 di semester 1 dan sedikit meleset di semester 2 gitu ya. So far kalau buat teman-teman yang pengen tahu, misalkan buat info aja gitu kali ya. Buat info aja. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan A itu teman-teman hanya membutuhkan batas minimal. Jadi kan kalau di ITB misalkan hanya matematika itu 80 gitu. Nilai matematika nilai akhir 89 dengan nilai akhir 80 itu sama-sama A-nya. Jadi akan sangat bijak nih kalau misalkan teman-teman mengelola, memanage waktu teman-teman untuk adil ke semua mata kuliah. Jadi kayak misalkan, Kak aku pengen dapat AB nih di mata kuliah matematika. Misalkan AB itu 72 misalkan. Jadi teman-teman mengusahakan tuh mendapatkan 72 di nilai akhir. Habis itu teman-teman apa itu namanya, teman-teman bisa ini ada tulisan nih,
Halo Sobat Master, kalau ada yang mau menanggapi bisa langsung on mic, feel free untuk ngobrol. Nah, gitu kita akan ngobrol dulu gitu ya, untuk yang mau tanya atau yang mau apa. Santai banget. Kita santai, ya santai lah gitu istilahnya. Santai terus on cam. Ya misalkan Kak aku di kamar, ya aku juga sama sih di kamar jadi ya. Jim lagi belajar. Terus ini pasti asal daerah juga ini ya lumayan bervariasi gitu ya. Ada yang mungkin dari luar Jawa, ada yang dari mana, atau ada yang dari Sumatera. Gitu ya, teman-teman. Karena ITB itu kalau aku melihat teman-temanku juga sangat bervariasi. Nah, kita bisa mengenal banyak gaya bicara, banyak nada, banyak logat. Kita bisa mengenal juga banyak adat. Ya, so far seru. Menambah wawasan kita ya sebagai individu. Terus ada lagi ini yang baru masuk, siapa tadi? Oh ini Larasati Rizky. Oh ya, selamat malam juga buat Notia SITHR. Selamat malam juga buat Raida Manik gitu ya. Buat teman-teman yang belum disebut, mungkin aku skip. Jadi mohon maaf gitu ya. Ya ada lagi yang masuk. Kita sambil tunggu kawan-kawan sekalian. Nah, ini sungguh malam minggu yang ini ya, yang produktif. Malam minggu kita kumpul untuk belajar. Memang sangat ini sekali ya, sangat terbaik banget sekali. Gitu. Oke. Ya, seperti itu. Ada teman-teman yang pengen tanya sesuatu atau ingin share sesuatu, boleh banget sebelum kita mulai dan sambil menunggu ya beberapa kawan-kawan yang lain dari fakultas atau sekolah yang lain. Oh ya, kalau misalkan ingin tanya aja gitu ya, nggak apa-apa karena teman-teman akan memerlukan keberanian untuk bertanya itu suatu saat nanti. Nah, gitu ya. Ketika waktu kerja praktek, ketika waktu nge-lab, ketika waktu skripsi. Nah, jadi mahasiswa harus proaktif gitu ya, proaktif untuk bertanya. Karena bertanya itu adalah cermin dari sebuah proses belajar yang benar gitu. Kayak misalkan, Kak aku nggak ngerti ini. Nah, berarti ada proses belajar yang sudah lebih baik. Maksudnya kayak kalau seseorang sudah tahu apa yang dia belum tahu, maka sebentar lagi dia akan tahu apa yang dia tidak tahu. Gitu. Jadi proses transfer knowledge-nya itu jelas. Oh, missing knowledge-nya itu tentang A. Nah, itu missing knowledge-nya tentang A. Habis itu dikasih informasi A, belajar lagi, menerima lagi, dan pada akhirnya tahu. Nah, gitu. Jadi itu lumayan penting dan bisa membuat teman-teman berkembang lah sampai akhirnya nanti teman-teman siap di dunia kerja atau mungkin ada yang siap di dunia entrepreneur. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi feel free untuk tanya karena mungkin pertanyaan teman-teman mewakili pertanyaan teman-teman lain. It's okay, nggak apa-apa kalau misalkan Kak masih malu, ya nggak apa-apa. Sambil belajar. Oh ya, selamat malam juga untuk yang belum disebut tadi ada Jessica JJ dari FMIPA, selamat malam. Terus ada juga dari Laras FTI, selamat malam. Laura Cindy, sepertinya aku tadi belum menyebutkan, selamat malam juga Laura Cindy. Gatra Akira dari STE, selamat malam. Terus Prita dari FTI, selamat malam.
Wah, ini ramai juga ya hari ini. Participants-nya sudah 21 orang. Selamat malam, Kak. Oke, mantap. Mantap, mantap, mantap. Sip. Oke, malam, Karen. Mantap. Nah, gitu. Jadi kita, oh ya, Laura sini juga selamat malam. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, jadi buat yang baru masuk, aku perkenalan dulu. Jadi aku Master Afrizal dari Teknik Industri 2015 dari FTI seperti itu. Terus alhamdulillah sudah selesai studi di ITB. Ya sudah diperkenalkan dosen untuk finish. Dan ya itu rasanya sangat happy sekali. Gitu ya, pada akhirnya bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga besar alumni ITB. Dan teman-teman juga pasti suatu saat nanti akan seperti itu ya, tinggal menunggu waktu. Nah, gitu. Tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu ini ya sambil berproses. Oke, kita sudah lumayan banyak. Mungkin alangkah baiknya kita bisa memulai. Nah, gitu. Terus, oh ya, buat teman-teman yang baru datang, feel free untuk tanya. Santai, gitu ya. Ada yang menanggapi juga boleh. Selamat malam, Tiara dari FMIPA, baru bergabung. Terus ada, tadi so far sudah semua ya, seperti Oke, kita langsung bisa menuju ke ini, ke share screen kita. Jadi hari ini kita akan coba membahas dari bahasan yang sudah teman-teman ketahui sekalian pada minggu kedua, dan teman-teman sudah menyelesaikan perkuliahan di 1 minggu pertama. Nah, gitu. Perjalanan baru saja dimulai, semangat, ya, endingnya pasti akan happy nanti. Gitu. Oke, kita hari ini akan ngebahas bahasan tentang apa ini, Kak? Bahasan tentang limit gitu ya. Jadi kita akan mencoba membahas bab tentang limit. Wah, Kak, ini sama kayak SMA kelas 4 nih. Aku dulu SMA atau high school. Wah, waktu high school udah pernah nerima limit, Kak. Nah, ada lagi nih. Jawabannya iya, ada lagi. Nah, gitu. Dengan persepsi pendekatan yang berbeda, yang tentunya lebih ini ya, lebih kompleks gitu ya. Ada yang menyebut SMA kelas 4, kalau menurutku pengantar untuk keilmuan yang lebih tinggi. Nah, bicara masalah limit, kita akan fokus kepada sebenarnya pertama arti dari limit itu sendiri. Karena limit ini mempunyai 2 arti. Yang pertama adalah arti intuitif, nah gitu. Yang kedua adalah arti definitif. Nanti kita akan bahas. Oke. Selamat malam juga buat yang baru bergabung. Nah, gitu. Kita sudah memulai untuk pembelajarannya. Kita menggunakan speed santai saja ya. Nah, gitu, karena ini adalah malam minggu yang produktif. Ya, jadi kita santai saja. Jadi kalau teman-teman mengetahui limit, biasanya limit itu banyak sih aspeknya. Salah satunya biasanya adalah fungsi. Misalkan kita punya nih salah satu fungsi di koordinat kartesian, Y sama dengan Fx seperti ini. Kalau teman-teman ingat mungkin ada yang bisa mendefinisikan kalau limit itu kira-kira bisa diwakili dengan satu kata, kira-kira kata apa? Jadi kalau limit itu bisa digambarkan nih konsep whole-nya dengan satu kata, kira-kira kata apa yang bisa menggambarkan limit? Ada yang tahu? Kira-kira. Terbatas ya, Kak? Terbatas, betul banget. Terbatas, betul. Ya, bisa. Terbatas. Oke, satu terminologi tentang limit terbatas. Mantap. Oke. Terus ada lagi kira-kira selain terbatas apa yang kira-kira limit? Gimana? Mendekati. Mendekati. Nah, ini definisi yang menarik juga. Mendekati. Gitu. Oke, mantap. Jadi memang betul. Limit itu kalau kita bikin deskripsi satu kata, limit itu artinya dekat atau mendekati. Nah, gitu. Limit artinya dekat atau mendekati.
Jadi maksudnya dekat atau mendekati gimana? Nah, kalau kita misalkan bicara konteks anak muda nih, misalkan ada si A dekat dengan si B. Nah, mendefinisikan dekat ini kalau di dalam sains atau keilmuan yang lebih eksak itu harus lebih jelas nih. Misalkan si A dekat dengan si B, apakah hanya sebatas chat ataukah harus udah jalan makan bareng, ataukah temenan biasa itu dekat, ataukah sahabat itu dekat atau apa. Nah, begitu pula dengan limit. Nah, limit juga gitu. Jadi limit akan berusaha atau limit ini memfasilitasi kita untuk menyatakan seberapa dekat itu dekat. Nah, mungkin terminologinya agak bingung, tapi ya yang mana sih yang dekat? Nah, gitu. Kalau misalkan kita bikin tabel ya untuk sorotan, emang seberapa dekat itu kayak gimana Kak? Bingung nih. Ya oke, memang wajar ya. Aku dulu juga bingung. Let's say kita punya satu nilai tunggal. Nah, satu nilai tunggal berarti nilai tunggalnya apa? Misalkan 1 gitu. Misalkan aku punya nilai tunggal itu sama dengan 1. Terus aku ditanya nih. Aku ditanya kalau misalkan ada suatu nilai, ada suatu nilai, terus kemudian nilai tunggalnya itu 1, berarti bilangan mana yang paling dekat dengan 1? Nah, misalkan apakah 1, atau gini, ataukah apakah 2 itu dekat dengan 1? Mungkin ada sebagian orang yang bilang 2 itu cukup dekat dengan 1. Apakah 3 dekat dengan 1? Mungkin ada juga sebagian orang yang bilang 3 itu dekat kok Kak dengan 1. Kan cuma jarak 2. Ada juga yang bilang, oh enggak Kak, yang lebih dekat sama 1 adalah 1,1. Ada yang bilang lagi, oh enggak Kak, yang lebih dekat sama 1 itu adalah 0,99. Ada yang menyanggah lagi, yang lebih dekat sama 1 adalah 0,001. Nah, 0,999 atau 1,001. Terus berarti di sini kita menghadapi problem gitu ya. Problem mengenai apakah problem mengenai nilai dan problem mengenai pendekatannya. Nah, gitu. Problem mengenai nilai dan pendekatan. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengatakan, bahwa bilangan mana yang lebih dekat dengan 1 atau bilangan mana yang lebih dekat dengan 2 atau bilangan real mana, maka kita akan mengalami kebingungan. Gitu. Kebingungannya kenapa Kak? Kebingungannya karena setiap orang tidak akan sepakat mengenai seberapa dekat itu dekat. Bisa jadi ya, berpotensi gitu. Berpotensi tidak akan sepakat. Nah, itu tidak akan setuju mengenai konsep seberapa dekat itu dekat. Nah, gitu. Terus berarti kalau misalkan setiap individu bisa saja berselisih tentang seberapa dekat itu dekat, nah maka keberadaan daripada bab ini itu diperlukan. Itu ceritanya. Jadi kembali lagi ya ke pembahasan tadi. Jadi pembahasan tadi itu masih seputar limit, dekat. Betul banget definisinya, mendekati. Dan nah sekarang untuk arti intuitif nih, arti intuitif. Mungkin teman-teman juga beberapa ada yang udah mengenai arti intuitif limit. Nah, kalau teman-teman pernah dengar itu tentang ini ya, tentang apa itu namanya? Limit kanan dan limit kiri. Limit kanan dan limit kiri itu adalah bagian dari arti intuitif limit. Dan itu yang akan kita coba bahas gitu. Oke, kita akan coba share screen dulu tadi. Sepertinya sudah kelihatan. Ya, gitu kita lanjutkan lagi. Jadi tadi masih seputar apa itu namanya? Masih seputar bagaimana limit itu membawa konsep untuk menyatukan perbedaan pendapat dari individu-individu yang ingin mengatakan pendekatan dari suatu nilai. Nah, gitu.
Jadi kayak misalkan nilainya tadi ada 1, ada 1, ada 1, ada 1. Ada yang mengatakan 1,1 cukup dekat dengan 1. Ada yang mengatakan 1,001 itu adalah yang lebih dekat loh dengan 1. Ada juga yang mengatakan 0,999. Nah, ini lebih dekat dengan 1. Ada yang mengatakan 0,99999. Nah, karena level kedekatan orang berbeda, limit ini muncul dan dia muncul terus kemudian membantu kita mendefinisikan. Nah, bicara masalah limit kanan, limit kiri, itu adalah arti intuitifnya. Jadi, apa itu arti intuitifnya? Kita coba lihat. Kalau teman-teman ingin mendekati suatu nilai, let's say nilai C, maka yang harus teman-teman lakukan adalah mendekatinya dari berbagai arah. Nah, kalau berdasarkan grafik ini, limit itu dibagi jadi 2. Yang pertama, limit kanan adalah bagaimana mendekati C dari sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kita lihat ya C di sini, terus kalau kita dekati dari sebelah kanan, nah berarti dari kanannya C, sebelah kanannya C ke C, itu namanya limit kanan. Dan limit kanan ini sering dinotasikan dalam kalimat sebagai berikut. Limit ketika X mendekati C dari sebelah kanan. Nah, jadi ada tanda plus di situ, yang kecil itu artinya limit kanan. Terus kemudian dari fungsi fx. Nah, ini namanya limit kanan. Kalau limit kiri, Kak, yang mana dong kalau limit kiri? Nah, kalau limit kiri sebaliknya, dia mendekati C dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri C menuju ke C, gitu. Jadi dari sebelah kiri C menuju ke C. Itu adalah limit kiri. Dan kalau limit kiri dinotasikannya gimana? Nah, kalau untuk limit kiri seperti ini dinotasikan sebagai berikut. Limit ketika X mendekati C minus, gitu ya, dari fungsi fx. Nah, seperti ini. Terus yang kayak gimana, Kak, arti intuitif limit? Apakah ngelihatnya gimana nih, limit kanan sama limit kiri yang dilihat apa? Kalau kita berbicara limit, yang dilihat itu nilai Y-nya. Yang dilihat itu nilai Y-nya. Yang mana, Kak? Yang ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan si fungsi F mendekat atau X yang mendekati C dari suatu fungsi F menghasilkan nilai Y yang let's say sama dengan L dari sebelah kiri. Terus kemudian mendekati C dari sebelah kanan menghasilkan L juga. Nah, maka definisinya limit tersebut ada, gitu. Jadi limit itu ada atau enggak ada berdasarkan limit kanan dan limit kiri. Nah, pada dasarnya seperti itu, limit kanan dan limit kiri. Oke, terus kemudian emang pertanyaannya lagi nih, emang bisa, Kak, limit kanannya nggak menuju ke L, limit kirinya nggak menuju ke L, atau salah satu aja doang yang menuju ke L? Jawabannya emang bisa, Kak, kayak gitu. Ya, kalau ditanya emang bisa, Kak, kayak gitu, jawabannya bisa. Bisa banget. Nah, gitu. Kenapa? Karena ada beberapa fungsi yang memang ini ya, yang memang memiliki bentuk limit yang beda nih. Nah, contohnya apa, Kak? Yang bisa beda. Kita coba gambarkan dulu ya, kawan-kawan sekalian. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Nah, kita gambarin. Terus kemudian di sini Y, di sebelah sini sumbu X, di sini sumbu Y, terus kemudian di sebelah sini sumbu X. Nah, misalkan kita punya bentuk fungsi yang cukup unik. Nah, oke, bentuk fungsinya misalkan seperti ini. Nah, di sini ada kurung atau lingkaran buka, di atasnya ada lingkaran tutup. Nah, lingkaran buka ada sama lingkaran tutup. Ya, let's say ini adalah fungsi Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx. Nah, di sebelah kanan ada juga fungsi yang hampir serupa.
Mungkin kita gambarkan seperti ini. Nah, gini. Terus kemudian ini lingkaran buka. Terus di sini lingkaran tutup seperti ini. Habis itu ya di sininya mungkin lurus gini boleh lah. Ini juga sama. Y sama dengan fx. Nah, kalau dari dua fungsi ini kita tahu bahwa oh fungsi itu bisa nggak nyambung ya Kak? Jawabannya iya. Fungsi itu bisa nggak nyambung. Dan kita perlu tahu nih arti dari lingkaran buka sama lingkaran tutup ini apa. Kalau lingkaran tutup, let's say yang ini, nah lingkaran tutup yang ada di kurva merah, ini menunjukkan bahwa nilai fungsi di X sama dengan C di titik itu, jadi di posisi ini, di X sama dengan C, itu nilainya tepat di situ. Jadi kalau misalkan kita runut, kita cari padanannya dengan sumbu Y, untuk mencari nilai sumbu Y-nya, maka ketemu let's say L1. Itu arti lingkaran tutup. Nah, berarti kita nggak bisa nih mengatakan kalau misalkan ada lingkaran buka seperti ini. Nah, ada lingkaran buka kayak gini. Terus kita mengatakan, oh F di C itu sama dengan L2. Nggak bisa. Nah, gitu. Misalkan ini L2. Jadi kita nggak boleh mengatakan F di C itu L2. Nah, F di C itu bukan L2 loh. Tapi F di C itu L1. Nah, gini. L1. Kemudian, yang sebelah kanan, Kak. Yang sebelah kanan pun sama. Jadi lingkaran tutup, lingkaran bukanya konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kalau konsep itu kita aplikasikan ke konteks limit, nah, gimana Kak? Let's say misalkan kita ambil gambar yang kanan, kita ingin mencari limit ketika X mendekati C dari sebelah kanan. C-nya mana Kak? C-nya ini. Nah, ini C. Terus kemudian nilai aksis Y-nya, nilai sumbu Y-nya, itu seperti ini. Nah, ini misalkan nilainya L1, merunut ke L1, merujuk ke L1, yang di bawahnya merujuk ke L2. Nah, ini. Yang di bawahnya merujuk ke L2. Nah, gitu. Terus, kemudian kalau limit X mendekati C dari sebelah kanan Fx, hasilnya apa, Kak? L1 atau L2? Nah, jawabannya adalah L1. Karena kalau dari kurva yang kedua, kita mendekati C dari sebelah kanannya C ke kiri. Hati-hati ya, limit kanan itu mendekati dari sebelah kanannya C, tapi mendekatinya ke kiri, geraknya ke kiri. Jadi mungkin kadang kesalahan yang kita bisa temui pada saat mengerjakan soal adalah ketika kita setengah atau kurang berkonsentrasi, logika berpikir kita akan menangkap informasi bahwa limit kanan itu geraknya ke kanan. Padahal salah. Start dari kanan, memang sih dari sebelah kanannya C, tapi bergerak ke kiri. Dan berhenti tepat di C. Gitu. Berhenti tepat di C. Oh, berarti limit kanannya hasilnya sama dengan L1. Kebalikannya nih, kalau untuk kasus 2, limit ketika X mendekati C dari sebelah kiri, fungsi Fx, ini hasilnya bukan L1, sebab kita bergerak dari sebelah kirinya C ke kanan. Dan berhenti di C, gitu, mengikuti kurva. Jadi geraknya nggak boleh ngasal juga, kayak misalkan geraknya lewat sini, geraknya lewat bawah, itu nggak boleh. Ngikutin kurvanya. Fungsinya entah naik, turun, naik ke tangga, ikutin aja gitu. Jadi kalau limit X mendekati C dari sebelah kiri Fx, itu hasilnya berarti kalau di kasus ini sama dengan L2. Nah, arti intuitif limitnya ya, yang mana Kak? Jadi dikatakan bahwa kita itu kalau tugasnya sekarang beda sama SMA. Kalau di SMA, tugas kita itu adalah mencari limit X mendekati 1 dari suatu fungsi berapa? 3, 5, mungkin hasilnya setengah, akar 3, akar 2, dan seterusnya. Kalau yang sekarang, kita lebih cenderung memeriksa eksistensi limit. Nah, jadi kata kuncinya pada penyelesaian kasus tentang limit adalah periksa eksistensi terkait dengan limit. Nah, eksistensi itu apa, Kak? Eksistensi itu nama keren dari keberadaan. Nah, gitu. Jadi, ternyata di balik limit itu tuh ada suatu konsep yang dinamakan bisa jadi limit itu enggak ada loh. Nah, gitu. Bisa jadi limit itu enggak ada loh. Bisa, gitu. Jadi bukan serta-merta setiap kita tahu limit kita dapetin hasilnya,
tapi bisa jadi limit itu doesn't exist atau tidak ada. Tidak ada itu artinya benar-benar ya kita nggak bisa katakan. Jadi untuk teoremanya bunyinya seperti ini. Limit ketika X mendekati C dari suatu fungsi fx ini bisa dikatakan ada. Bisa dikatakan ada jika, nah ini yang penting. Jika limit kiri, limit ketika X mendekati C dari sebelah kiri fungsi f tadi, hasilnya sama kayak limit kanan, limit ketika X mendekati C dari sebelah kanan fungsi fx, dan nilainya itu harus sama dengan L, di mana L-nya ini harus salah satu dari bilangan real. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya bisa dipenuhi seperti ini, maka baru bisa dikatakan limit di XC itu ada. Nah, jadi di sini kita belajar satu hal yang penting, bahwasanya oh ternyata arti dari kalimat limit yang seperti ini tuh agak panjang loh arti intuitifnya. Karena X mendekati C itu ada dua interpretasi. Harus dipastikan dekat dari kanan itu hasilnya sekian, dekat dari kiri hasilnya sekian. Kalau berbeda Kak, misalkan let's say pada gambar yang tadi, dia mendekati C dari sebelah kanan hasilnya 6, mendekati C dari sebelah kiri hasilnya 5, misalkan beda kayak gitu, maka bisa kita katakan bahwa limitnya tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena di dalam matematika ya ada kebingungan tuh, 5 atau 6 jawabannya. Nah, kesimpulannya bisa diambil, berarti limitnya tidak ada. Nah, itu tadi adalah arti intuitif limit. Jadi secara intuisi, periksa dulu ada atau enggaknya seperti ini. Nah, oke. Sekarang untuk pemanasan. Nah, untuk pemanasan teman-teman bisa mengambil sebuah kertas. Nah, lembar kertas, terus siapkan alat tulis. Kita akan coba untuk menyelesaikan bentuk limit ini. Nah, misalkan ini kita beri lingkaran buka, terus ini kita beri lingkaran tutup, ini kita beri lingkaran buka, terus kemudian ini gini, ini kita beri lingkaran tutup, terus ini kita beri lingkaran buka, habis itu ini kita buat begini. Nah, ini adalah fungsi Y sama dengan fx. Wah, fungsinya rumit Kak. Ada nggak sih kalimatnya? Ada, cuman kadang kita tidak perlu tahu. Nah, gitu, karena mungkin kalimatnya rumit atau tidak diberikan oleh pembuat soal. Oke, let's say kita punya beberapa titik yang akan jadi fokus pembahasan kita. Nah, ini sambil teman-teman evaluasi diri teman-teman sendiri. Nah, udah paham atau belum nih? Atau aku harus tanya kakaknya. Misalkan ini nilainya 4, ini nilainya 6. Terus kemudian aku bikin garis yang putus-putus di sebelah sini. Aku bikin garis juga putus-putus di sini. Ya, ini anggap ya dua titik ini. Yang merah itu posisinya sama. Asumsikan sama. Terus kemudian aku juga bikin discontinue line. Garis putus-putus seperti ini di sini. Nah, gini. Jadi ini kita bilang misalkan nilainya 2, ini 4, ini 6. Nah, gitu ya. 2, 4, 6. Ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa coba untuk eksekusi. Nah, yang pertama adalah limit ketika X mendekati 4 minus dari fungsi fx. Seperti ini. Terus kemudian yang kedua adalah limit ketika X mendekati 6 plus dari fungsi fx. Seperti ini. Nah, gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah F6. Nah, ini. Terus kemudian yang keempat, yang D berarti ya. Nah, D. Ini misalkan ditanya F dari 4. Nah, terus kemudian yang E, misalkan ditanya, oh ya di sini kita bilang aja misalkan 2. Limit ketika X mendekati 2 dari fungsi fx. Sama yang terakhir, F, misalkan limit ketika X mendekati 6 atau 4 aja dari fungsi fx. Oke. Nah, terus sekarang kita akan coba jawab satu-satu.
Oke, ambil kertasnya, coba latihan gitu ya, sambil ya nyantai, pemanasan. Kira-kira ada yang tahu jawaban untuk nomor A berapa? Untuk soal A? Ada yang bisa tahu untuk jawaban soal A, kawan-kawan sekalian? Ada kira-kira yang tahu untuk jawaban A? Cek. Iya, gimana? Cek kedengeran Kak? Iya, kedengaran? Ya, ini menjawab ya Kak. Yang soal nomor yang A ya. Iya, yang A, betul. Yang A. Oke. Jadi limit X 74 didekati dari sisi kiri ya. Limit kiri ya. Dari fungsi fx, fungsi fx kayak gitu berarti nilainya 4. Limit ketika X mendekati 4 dari sebelah kiri fungsi fx, nilainya? 4. Oke. Kita save dulu jawabannya. Nilainya yang ini sama dengan 4. Oke. Sip, mantap. Terus untuk yang B ada yang ingin jawab? Kira-kira? Maaf Pak, tadi kalau boleh ganti nggak Kak tadi jawabannya? Tadi 2. Diganti? 2 ya? Ya. Oke. Diganti 2. Sip. Kalau untuk yang B, ada yang ingin jawab tadi cewek kelihatannya? Oh ini, chat. Alvin Dini Salsabila menjawab soal nomor berapa? Nomor 2 ya, yang B ya? Iya, Kak. Oke. Jawabannya adalah 2. Oke, kita save. Limit X mendekati 6 dari kanan. Oke. Terus kalau untuk yang C? F6? 4 ya, Kak. F6 4. Oke, F6 4. Sip. F6 4. Terus untuk F4? Gimana kira-kira F4? 4, Kak. 4. Oke, mantap. Kalau yang E? 4 juga. Oke. Kalau yang F? 4 juga, Kak. 4. Ada yang berpendapat 4. Oke. Kalau aku tidak ada Kak nilainya. Tidak ada. Oke, ada yang berpendapat tidak ada. Sip. Oke, boleh. 4 atau tidak ada. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Kita coba lihat ya. Jadi untuk yang A, limit X mendekati 4 minus. 4 minus dari sebelah kiri. Kirinya 4, geraknya ke kanan, sampai ke 4, stop. Gitu kan. Berarti di sini, gini, dari sebelah kirinya 4, misalkan dari sini, terus kemudian stopnya di 4. Oh, ternyata menuju ke bilangan 2. Nah, berarti betul nih. Jawabannya adalah 2. Terus kalau untuk yang pertanyaan B, limit X mendekati 6 plus. 6 plus dari sebelah kanan 6 ke kiri. Dari sebelah kanan 6 ke kiri. Berarti dari sini kanannya 6 ke kiri. Berhenti di 6. Ternyata menuju ke 2. Berarti hasil 2 betul. Oke, mantap. Terus untuk yang C, F6. F6 cari aja lingkaran tertutup. Lingkaran yang buntu itu ternyata ada di sini. Nah, gitu. Nilainya 4. Berarti betul. Terus untuk yang itu tadi C, yang D, F4 4 betul. Yang E, limit X mendekati 2 Fx 4 betul. Nah, karena apa? Karena limit sini kiri sama kayak limit kanan dan sama-sama menuju ke 4. Berarti betul. Nah, untuk yang F,
limit X mendekati 4fx, berarti kita harus cek dulu limit kiri, limit kanannya sama atau tidak. Kalau limit kiri itu dari 4 ya, dia menuju ke 2. Sementara limit kanannya 4, dia menuju ke 6. Nah, gitu. Berarti 2 sama 6. Berarti kita bisa katakan jawabannya untuk limit X mendekati 4 dari fungsi fx yang betul adalah tidak ada. Nah, gitu. Karena seperti itu. Jadi, gimana Kak caranya tahu? Ya, tonton bisa kayak gambar garis gitu sih. Gambar garis, terus pisahkan, potong jadi 2. Satu kanannya 4, satu kirinya 4, terus mulailah bergerak dari kanannya 4 ke 4, dan dari kirinya 4 ke 4. Nah, gitu. Terus nanti akan teman-teman temui nilainya, oh beda tuh, limit kanannya sekian, limit kirinya sekian. Dan berarti dah seperti itu. Jadi pertanyaannya ini seputar periksa eksistensi, terus kemudian memeriksa nilai juga bisa, limit kanan, limit kiri. Nah, itu tadi arti intuitif. Arti yang mudah nih. Oke ya, kita lanjutkan. Bagaimana jika suatu saat kita dihadapkan pada arti definitif? Arti definitif. Nah, arti definitif ini emang yang kayak gimana, Kak? Emang definisi tadi kagak cukup atau kurang cukup? Gitu. Jawabannya sedikit kurang. Karena apa? Karena ini perselisihan pendapat antara ilmuwan pada zaman dulu, antara individu-individu yang memperdebatkan bilangan mana sih yang lebih dekat dengan 1. Nah, dan isinya ada banyak sekali. Setiap orang di dunia bisa berpendapat dan meyakini pendapat mereka. Nah, oleh sebab itu, ilmuwan Yunani kuno mencetuskan nih. Kan tadi dia ada yang bilang 0,9 cukup dekat dengan 1. Ada yang bilang 0,99 lah yang lebih dekat. Ada yang bilang 1,001. Ada yang bilang 1,006 mungkin. Nah, jadi ilmuwan Yunani mulai mencetuskan sebuah simbol. Simbol untuk menyepakati, gitu ceritanya. Menyepakati sebuah bilangan yang menjelaskan atau yang merepresentasikan jarak antara angka 1 tadi dengan bilangan yang dimaksud sama si orang-orang yang ini berpendapat gitu ya, para individu yang berpendapat. Dan bilangan-bilangan itu kita simbolkan dalam simbol seperti yang satu ini. Nah, ini bentuknya E. Apa ini, Kak? Ini sigma? Bukan. Ini namanya adalah epsilon. Nah, ya, betul sekali. Epsilon. Terus sama satu lagi ini. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Delta ya, Kak? Atau Delta, betul banget. Nah, ini namanya adalah delta. Oke. Loh, Kak, delta bukannya dulu begini ya? Delta itu begini. Nah, ini juga delta. Tapi delta yang ini mengukur perubahan. Bisa perubahan, bisa kadang mengukur selisih. Nah, gitu delta. Terus, Kak, aku pernah tahu simbol segitiga terbalik. Ini apa? Nah, ini juga sekalian intermezzo aja. Ini namanya nabla atau del. Nah, gini. Ini menyatakan gradien. Gradien vektor. Ya, itu nanti di pembahasan semester 2 lah ya. Ini agak cukup rumit. Jadi kita akan berfokus pada ini aja, epsilon dan delta. Di mana epsilon dan delta ini digunakan nih untuk menyepakati selisih antara 1 dengan bilangan yang diungkapkan oleh setiap individu. Gitu. Jadi biar kayak oke lah. Kalau misalkan oh ya, kita gambar dulu deh fungsinya. Kita gambar dulu fungsinya. Let's say we have fungsi di sini Y, di sini X, terus kemudian fungsinya kita bikin melengkung-melengkung aja. Nah, begini. Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx. Misalkan lagi kita akan mengamati sebuah bilangan C untuk diamati limitnya. Nah, gitu. Kalau misalkan ingin diamati sebuah bilangan C, berarti limit ini, teman-teman kan tadi sudah kita sepakati ya, limit itu adalah dekat. Dekat itu nggak nempel. Nah, jadi bedanya 0,999 selamanya bukan 1. Dia dekat dengan 1. Tapi selamanya bukan 1. Dan 1,001 itu juga hanya dekat dengan 1. Tapi selamanya bukan 1. Nah, jadi
ada perbedaan masalah dekat ya. Jadi ini hanya dekat dengan 1,00 dan 0,99999 juga masih dekat doang, dekat dengan 1. Dekat tapi enggak nempel. Gitu, dekat tapi enggak nempel. Begitu pula dengan C. Nah, karena ini membahas tentang dekat enggak, maksudnya mengeksekusi bilangan-bilangan yang hanya dekat tapi tidak exactly sama kayak C, berarti kita akan bermain-main dengan nilai yang cukup banyak. Misalkan aku ambil sebuah bilangan di sini yang cukup dekat juga dengan C, tapi bukan C ya, lagi-lagi bukan C. Misalkan kita katakan di sini C minus suatu delta. Jadi maksudnya C minus suatu delta apa? Kan delta tadi sebuah bilangan yang mewakili bilangan positif jarak yang cukup kecil. Ada yang 0,99, ada yang bilang delta segitu, ada yang bilang delta itu enggak Kak, delta itu 0,1 deh. Ada yang bilang delta itu 0,05 deh Kak. Nah, ini namanya delta nih. Space atau jarak antara bilangan yang kita maksud dengan si C. Pusat daripada penelitian kita atau pengamatan kita. Misalkan kita melihat nih untuk C minus delta. C minus delta ini kan salah satu X, salah satu domain gitu, salah satu yang ingin diinputkan, dicari nilainya. Kalau kita misalkan mau cari berapa sih nilai fungsi, nah ini ada dia. Berapa sih nilai fungsi untuk X yang di sini, C minus delta. Bukan di C ya, tapi C minus delta. Berapa sih nilai fungsi F untuk C minus delta? Berarti itu artinya kan di sini. Nah, nilai fungsinya kan berarti kita tinggal tarik garis dari C minus delta ke atas sampai memotong kurva, lalu kemudian ngeplot ke garis sumbu Y, dan kita tahu misalkan hasilnya L minus sebuah epsilon. Nah, kok bisa gitu Kak? Dapat dari mana tuh? Oke, jadi misalkan si C ini punya nilai fungsi tepat di L. Nah, misalkan nilai fungsinya si C, FC itu L. Kita state dulu FC di sini benar-benar sama kayak L. Kalau FC sama kayak L dan ini adalah fungsi yang naik atau turun gitu, berarti kan F dari C minus delta pasti bukan L dong. Nah, gitu. Tugas kita sekarang adalah menyatakan kalau misalkan kita milih X random cukup dekat dengan C, maka hasil F-nya makin dekat dengan C nggak sih? Atau jangan-jangan nggak bisa disimpulkan? Atau jangan-jangan malah makin menjauh dari C? Nah, itu. Makin menjauh dari L. Nah, jadi kita mencari X sembarang yang lebih dekat dengan C, terus kita ngecek. Ternyata kita punya beberapa percobaan. Misalkan yang pertama ini delta 1. Untuk X sama dengan C, kita tuliskan gini aja lah. X sama dengan C minus delta 1. Ternyata diketemukan bahwasannya fungsi fx-nya itu adalah L minus epsilon 1. Oke, kita terima dulu kondisinya. Lalu kita masuk lagi. Kak, itu kan cuma 1. Gimana kita bisa memutuskan kalau makin dekat ke C, makin dekat ke L si F-nya? Ya berarti kita harus ambil X lain, X2 misalkan. X2 C minus delta 2. Berarti fungsi dari fx2 itu pasti nanti L minus epsilon 2. Nah, kalau misalkan delta 2 lebih kecil. Nah, terus kalau digambar gimana, Kak? Jadi kayak kita milih lagi yang lebih dekat lagi dengan C, let's say di sini. Nah, jadi kurang kelihatan. Nah, gini, let's say kita punya C minus delta 2. Jadi gap antara C minus delta 2 dengan C itu sama kayak delta 2. Dan delta 2 kecil banget. Kecil dan tipis sekali. Nah, terus kemudian makin dekat nih hasilnya. L minus epsilon 2 kan di sini ya hasil fungsinya. Nah, gitu. Terus kita elaborate lagi untuk XX yang lain. Dari sebelah kanan iya, dari sebelah kiri iya, kanan iya, kiri iya, kanan iya, gitu terus. Dan kita akhirnya tahu, berarti kalau kita memilih delta yang makin kecil, delta kan tadi gap antara si X yang diamati dengan si C sebagai fokus tolak ukur kita, reference kita, makin dekat si deltanya itu ternyata hasilnya itu makin dekat juga loh sama L. Nah, untuk mengatakan itu sekarang kita balik lagi. Kalau sekarang level toleransi delta setiap orang beda, maka ya
epsilonnya nanti setiap orang juga bakal beda. Nah, permasalahannya sekarang, adakah epsilon dan delta yang berkorelasi, misalkan epsilonnya selalu delta dibagi 2, atau deltanya selalu epsilon dikali 3, seperti itu. Jadi ketika setiap orang memilih delta berbeda, maka epsilonnya mereka sudah bisa pastikan sendiri. Kayak misalkan aku, ada fungsi begini, fx sama dengan x ditambah 1. Dan dari sini, aku langsung directly know, aku langsung tahu kalau misalkan F2 itu 3. Nah, gitu. F2 itu 3. Terus kalau misalkan ada orang ingin mencari F1,9, Kak. Berarti itu kan hasilnya 1,9 ditambah 1. Hasilnya 2,9. Gap dengan 3, 2,9 itu kan gapnya sebesar 0,1. Sementara 1,9 gapnya dengan 2, gapnya juga sebesar 0,1. Nah, 0,1 ini itu adalah delta, 0,1 yang di sini adalah epsilon. Berarti dalam case ini, epsilon bakalan sama, persis kayak delta. Nah, itu. Yang kita ingin cari tahu itu. Epsilon itu kelipatannya berapa delta, atau dibalik boleh. Delta itu kelipatannya berapa epsilon. Apakah setiap orang yang punya delta harus dikuadratin dulu, ditambah 5, di akar, baru ketemu nanti epsilonnya yang bersesuaian? Atau hanya sama persis kayak gini? Atau teorema mana yang bisa memfasilitasi? Nah, jawabannya adalah ada suatu teorema, namanya teorema untuk arti definitif limit, dikatakan bahwa untuk semua berarti gini ya, untuk semua, ini lambang for all, untuk semua epsilon yang lebih besar dari 0 dan cukup kecil, dikatakan bahwa E terbalik, E terbalik ini terdapat. Terdapat itu berarti only few value gitu ya, ada hanya sedikit aja. Terdapat suatu delta juga yang lebih besar dari 0, sehingga, nah ini yang penting, sehingga bisa dikatakan bahwa jarak antara X dengan X yang kita coba-coba tadi, dengan si C, itu akan kurang dari suatu delta, dan akan selalu tetap positif, yang menyebabkan jarak antara fungsi F dengan hasil hampiran C, atau si L tadi, bakalan kurang dari epsilon. Nah, dengan menyelesaikan kalimat ini, dengan menyelesaikan kalimat kompleks ini, kita akan membuktikan bahwa limit itu ada. Nah, gitu. Kita bisa membuktikan limit itu ada secara definitif. Contohnya pakai fungsi yang sederhana aja. Kita tidak perlu susah-susah ya, nanti mabuk. Ya, kita pakai fungsi yang sederhana. Let's say sekarang tugasnya adalah buktikan. Buktikan bahwa limit ketika X mendekati 1 dari fungsi X ditambah 1 itu sama dengan 2, itu ada. Nah, aneh ya pertanyaannya. Kalau sewaktu SMA, ya udah jelas Kak, limit X mendekati 1 dari X plus 1 ya 2. Satunya tinggal dimasukin doang Kak, hasilnya kan 2. Nah kalau sekarang beda. Iya kita tahu bersama hasilnya 2, buktikan bahwa limitnya itu ada. Caranya bagaimana? Caranya gampang banget. Pertama kita akan susun kalimatnya. Di sini kita lihat bahwa 1 ini C, terus kemudian kalimat ini adalah F, terus kemudian 2 ini adalah L. Berarti kita akan punya kalimat untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 akan terdapat sebuah delta positif yang cukup kecil yang juga lebih besar dari 0 sehingga apa Kak? Sehingga jarak antara X dengan C atau X dengan 1 kurang dari suatu delta dan tetap positif yang dapat menyebabkan jarak antara fungsi f, X atau fungsi F-nya kita langsung tulis saja. X plus 1 minus 2 akan kurang dari suatu epsilon. Terus arah pembuktiannya kemana nih Kak? Harus mencari nilai kah? Harus menyamakan kedua ruas kah? Enggak. Jadi arah pembuktiannya adalah kita akan berusaha untuk menyatakan mengubah bentuk dari ruas kanan, X plus 1 minus 2 kurang dari epsilon, agar semaksimal mungkin sama dengan X min 1 kurang dari suatu delta. Dan tentu saja di sini kita bisa lihat secara langsung bahwa X plus 1 min 2 itu X min 1 ya. Jadi kita punya mutlak X min 1 seperti ini. Mutlak X min 1 kurang dari epsilon. Terus gimana Kak? Oh berarti
kalau misalkan jarak antara X dengan 1 itu kurang dari delta, ternyata menyebabkan jarak antara fungsi dengan L-nya kurang dari epsilon loh. Oh, berarti atau kita bisa katakan maka dengan memilih bahwa delta ini, nilai dari delta itu akan sama dengan epsilon, kita bisa mengetahui bahwa ada konsistensi gitu, ada kekonsistenan jarak antara X yang dipilih dengan hasilnya, X yang dipilih dengan hasilnya, X yang dipilih dengan hasilnya. Dan ini jawabannya. Jadi dengan memilih delta sama dengan epsilon, karena basically bentuknya udah sama, X min 1 sama-sama mutlak juga, maka dengan memilih ini dapat dibuktikan bahwa, ya itu tadi, limit ketika X mendekati 1 dari fungsi X ditambah 1 akan cukup dekat dengan 2. Dan jarak kedekatannya akan konsisten. Untuk setiap orang yang milih delta tertentu, maka epsilonnya pasti sama kayak delta itu. Kalau orang milih deltanya 0,1, epsilonnya mesti segitu. Bakalan kurang dari 0,1. Atau kalau orang milih deltanya 0,05, pasti epsilonnya segitu. Dan di sini, limit hadir memuaskan setiap individu yang berselisih mengenai sama nggak sih kalau misalkan efek aku milih delta sekian, kedekatannya dengan hasil sekian. Kak, emang segitu pentingnya ya melihat konsep limit ini? Jawabannya iya, memang cukup penting karena kalau menyimpulkan data, misalnya kita berkutat pada data science, itu dekat, nggak dekat, dan seterusnya itu penting. Memang sangat penting. Dan ini juga salah satu tools untuk membangun pemahaman kita lebih jauh terkait dengan engineering. Seperti itu. Nah, gitu ya, untuk pembahasan limit kali ini. Nah, ini pembahasan yang lumayan rumit yang untuk yang kedua ini. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa bisa mempelajari gitu ya. Ada buku pedoman utama, ada buku-buku penunjang juga. Dan kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh, ingin explore lebih jauh nih terkait dengan konsep-konsep limit dan aplikasi berikutnya, nah teman-teman jangan sungkan, jangan ragu juga ya untuk ya mungkin mulai searching, mulai browsing gitu ya, terkait dengan Master TPB gitu ya. Mungkin suatu saat kita bisa ketemu lagi. Nah, itu ketemu lagi belajar bareng. Dan seperti itu, mungkin untuk pertemuan hari ini teman-teman, sayang sekali waktu yang diberikan memang cukup singkat. Nah, gitu. Tapi it's okay, kita sudah cukup kenal, berinteraksi, setidaknya teman-teman tahu, dan ya semoga suatu saat bisa ketemu dan belajar bareng lagi. Nah, gitu. Dan oke, seperti itu. Untuk dokumentasi nanti akan bisa teman-teman dapatkan dari ini ya, dari admin gitu ya, dan untuk Master TPB dan ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Ada 29 peserta yang masih join. Terima kasih buat perhatiannya dan selamat malam. Ya, sampai jumpa di kelas-kelas gratis berikutnya. Aku bisa pamit dulu ya. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, thank you. Terima kasih banyak.